Eh, saya agak takut-takut nanya sama Kang Ujang. Kang Ujang mungkin begini, apakah salah kalau misalnya ternyata dalam sidang seperti ini bahwa yang disasar ini memang bukanlah hasil pilpres, tapi sesuatu yang besar, pengaruh presiden terhadap hasil pilpres. Seperti itu, lantas apa sih goalsnya? Kan Presiden Jokowi sudah tidak akan memerintah lagi sebentar lagi. Ya, kalau saya lihat konstruksi analisa-analisa yang saya baca ya, dan narasi politik yang ada, misalkan dorongan hak angket, contoh aja gitu ya. Ini kan ujungnya katakanlah ini tidak jadi lah, kalau saya mohon maaf Bang Mardhani ya. Lalu masuk ke MK. Masih proses. Masih proses. Nah, maksud saya gini, kalau angket itu didorong, itu kan saya lihat subjeknya itu Pak Jokowi, Presiden, pemerintah. Ya ini kan sama, MK juga saya melihat adalah ujung dari semua, mohon maaf ya, kepentingan yang mengajukan permohonan itu adalah Pak Jokowi, Pak Presiden. Saya melihat ke situ sih. Tetapi memang kan tentu berkembang persidangan itu dan saya melihatnya harus objektif. Bang Habib boleh tanggapi? Kalau kami sih melihat situasi realitas saat ini, yang saya tangkap 95% warga kita termasuk elit itu sudah move on, ya, baik konteksnya hak angket maupun MK. Ini kita dalam hati kita ya sudah sama-sama yakin hasilnya ya begitulah ya, tidak akan ada surprise, tidak akan ada kejutan apapun. Jadi ya kita yakin insya Allah ya majelis hakimnya ini yang kalau untuk MK istiqomah. Artinya memutus sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan hal-hal apa yang pernah juga diputus di masa lalu. Jadi tetap di jalur konstitusi, ya, yaitu menolak permohonan yang tidak ada relevansinya dengan perolehan suara, kurang lebih seperti itu. Karena itu kita berharap kepada masyarakat ya untuk tenang saja dalam beberapa hari ke depan, kita sama-sama duduk manis, kita tunggu hasilnya ya, nggak perlu ada gejolak, kita sikapi dengan dewasa. Iya, terima kasih Bang Habib. Nah, boleh langsung ditanggapi Bang Mardhani. Makin lama jadi makin gak relevan ini. Sebenarnya apa sih goals ya gitu? Seperti apa Bang Mardhani? Saya nyambung Habib ya. Doanya hakimnya istiqomah. Saya tambahin ikhlas dan fatonah. Wah, kenapa? Karena justru tadi saya bilang the game is getting hot. Sekarang dengan berbagai perkembangan, tadi baru lihat beberapa berita, the game is getting hotter. Kenapa? Karena indikasinya jelas. Pasal 22E itu bicara presiden untuk jadi presiden itu minimal 50%, lebih dari 50%. Itu kuantitatifnya. 6A ini harus diikat sama 22E. 22E itu asas pemilunya luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia. 6A kuantitatif, 22E-nya kualitatif. Indikasi hakim kita bijak, bestari, negarawan, bukan cuma ngelihat numbers, bukan cuma quantity, tapi juga proses, lihat kualitinya. Dan itu tanda-tanda ada kabar gembira dari MK. Positive thinking sekali. Bagaimana Bang Andreas, boleh ditambahkan? Kalau saya dari awal saya sudah melihat itu, dalam arti bahwa ya dengan proses yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di MK ini, ya MK mau menunjukkan bahwa ya mereka bukan hanya sekedar ya mahkamah yang melakukan penghitungan, mahkamah yang istilahnya mahkamah kalkulator itu gitu, tapi ingin juga melihat secara keseluruhan. Karena pemilu itu bukan hanya soal hasil ya hitung-hitungan pemilu hasil suara gitu, tapi merupakan suatu proses yang ya dimulai dari ya pendaftaran, bahkan kalau kita lihat lebih jauh ke belakang itu ada peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Dan itu ya saya kira di sini MK juga ingin menunjukkan bahwa apa yang pernah terjadi itu ya ini merupakan bagian dari proses yang kemudian berjalan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan banyak hal yang terjadi di dalam proses yang kita lihat beberapa hari terakhir ini menunjukkan ada perubahan yang sangat positif untuk pembelajaran kita yang berkaitan dengan
bagaimana kita melihat pemilu, bagaimana kita melihat pentingnya pemilu ini sebagai pilar utama dari demokrasi yang ingin kita bangun, menghormati menghormati suara rakyat. Jadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan apa yang menjadi indikasi tuduhan dari dugaan dari paslon 1 dan paslon 03 ini digali semua gitu. Digali semua untuk menunjukkan bahwa benar tidak terjadi apa yang dimaksudkan dengan istilah, kalau istilahnya Bapak Presiden sendiri itu istilah cawe-cawe. Beliau kan juga dari awal sudah menyebutkan bahwa dia ingin cawe-cawe gitu. Dan cawe-cawe ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Mardhani tadi, bahwa itu berkaitan dengan ya pemilu yang jurdil. Dan itu di sini sedang dibuka, sehingga kembali saya katakan tadi, seharusnya ya dan sebaiknya ya Bapak Presiden sendiri yang menjelaskan gitu, diundang untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam proses ini. Kalau itu akan terjadi, itu akan jauh lebih baik untuk menjelaskan semua peristiwa-peristiwa yang menjadi dugaan-dugaan baik di kalangan paslon 01 dan 03 maupun apa yang terjadi di masyarakat. Karena sekarang juga sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pemilu dan hasil ini gitu. Dan saya kira ya ini adalah panggung yang bagus untuk pembelajaran demokrasi kita. Oke. Ya, terima kasih Bang Andreas. Tadi ada Mas Habib, bahkan juga Bang Mardhani, ada Kang Ujang. Masyarakat jangan terprovokasi. Kita saksikan sajalah sidang di MK layaknya sebuah show pemirsa. Mulai dari kita belajar hukum di sana, bahkan juga kita melihat gejala politik yang ada di dalamnya.